Yos, kita kembali ke saga One Piece. Setelah kita mengetahui kebenaran informasi tentang One Piece chapter 1121 ya, di sana memang muncul satu sosok yang sangat mirip dengan Akagami kan. Sosok itu memiliki aura haki yang sangatlah kuat. Ternyata itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak adik Sang, ya kakak kandung Sang sendiri kan. Well, karena hal itu muncul spekulasi ramai yang berkembang sekarang ini. Jika kejadian pada saat pertemuan Gorosei dengan seorang berjubah hitam yang seluruh fans kira itu adalah Akagami Sang sendiri itu kini terbantahkan Nakama. Sang bukanlah agen ganda, Sang bukanlah kaki tangan pemerintahan dunia. Sang sepertinya murni seorang bajak laut yang memiliki tekad seperti panutannya dahulu, Rogers dan juga Rayleigh. Hanya saja yang membedakan, dia memang memiliki ikatan takdir yang kompleks ya. Kenapa? Keluarganya itu berasal dari klan terkenal di Marijua sendiri, Vigarland. Ayahnya adalah sosok Raja God Valley yang pada saat insiden terkenal pembantaian bajak laut legenda terkuat Rock Spiral. Well, lalu bagaimana sih kebenaran yang terjadi tentang Sangs ini dan saudara kandungnya itu? Yuk kita tulis lebih dalam hipotesa seru ini. Let's go, kita mulai. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa ya untuk like video ini ya nakama. Buat kalian ya para pecinta anime shonen, channel itu akan berikan beragam pembahasan seru lainnya tuh. Jadi support terus ya agar makin berkembang dan berpetualang bersama Shonen Odyssey. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini teman-teman, One Piece chapter 1121 itu akhirnya memperlihatkan tabir yang menjadi misteri saat Sang bertemu Gorosei di Marijua ya. Ternyata itu adalah saudara kembarnya Akagami sendiri loh. Di chapter inilah kita akhirnya tahu ya bahwa itu orang yang sepertinya juga memiliki aura haki sangatlah besar seperti si Yonko rambut merah tersebut. Kita melihat bahwa keadaan dan kekacauan sekarang itu benar-benar masih dan serasa merembet lagi. Sementara itu di tanah suci Marijua sendiri, lagi-lagi kita diperlihatkan reaksi dari Im Sama yang tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tapi kayaknya ada sebuah info menarik sob, bahwa di panel yang berbeda kita akhirnya diperkenalkan seorang baru. Dia adalah bagian dari keluarga Vigarland. Dengarkan baik-baik. Bukan hanya itu saja, jika kita perlihatkan lagi wajah dari sosok pria itu begitu mirip, sangat-sangat mirip dengan Akagami sendiri. Inilah plot twistnya sekaligus membuka lembaran cerita baru kan. Ini juga udah dikonfirmasi oleh para leaker One Piece sendiri ya, bahwa orang yang mirip seperti Sang ini bagian dari Vigarland yang sama dengan Akagami Sang loh. Jelas ini membuat pertanyaan besar. Apakah mungkin Akagami Sang itu benar-benar memiliki saudara kembar yang sejauh ini? Memang sih informasi tentang keluarga Sang itu yang misterius selalu menarik kala itu karena juga berhubungan dengan kejadian God Valley kan. Asal usul bagaimana kelompok Roger sendiri menemukannya dalam sebuah peti harta karun itu rasanya memang sangatlah janggal kan ya. Kita merasa bahwa memang akan ada plot twist besar untuknya di akhir-akhir kisah One Piece. Tempat itu merupakan perlombaan yang diadakan oleh para kaum Tenryubito ya. Di sana kala itu Vigarland Garling yang tampilnya dianggap sebagai Raja God Valley kala itu ikut terlibat pada insiden tersebut. Sebenarnya informasi tentang keluarga Sansri itu memang menjadi momen menarik sejak movie utama kala itu ya, dan kemunculan para prajurit suci Holy Land yang juga Monkey D. Dragon sendiri khawatir jika mereka turun gunung. Nah kejadian itu seperti ini saat Vigarland menjadi hal yang akhirnya terhubung pada Sang sendiri. Saat Sabu dan pasukan revolusi berada di Holy Land sana, Dragon mengatakan sesuatu. Mungkin kita tidak menghentikan semua persediaan mereka, tapi secara perlahan kita sudah memberikan dampak besar bagi mereka itu. Seharusnya sekarang mereka itu sudah sedikit kewalahan. Itu sudah seperti yang diperkirakan bahwa mereka bukanlah musuh yang hanya akan berdiam diri saja. Pertaruhan kita yang sebenarnya dimulai saat mereka mulai bergerak. God Knight, mereka adalah lawan yang sangatlah sulit untuk dikalahkan. Kita tahu bahwa pada akhirnya God Knight itu adalah pasukan sekaligus kartu as dari pemerintahan dunia sebagai senjata terakhir mereka di Holy Land ya. Mereka yang dianggap memiliki kemampuan tempur setara dengan para admiral angkatan laut. Karena itulah sosok Sang selalu dikait-kaitkan di sini nih, karena kekuatannya yang amat besar, bahkan melebihi para perwira tinggi angkatan laut sendiri. Tapi ternyata pemimpinnya itu adalah Saint Vigarland Garling, dan itu adalah ayah dari Sang sendiri. Real God Knight memang sebuah klub besar jika dihubungkan sampai sekarang. Di era sekarang ini dunia perlautan ternyata malah dikuasai oleh para pendekar pedang loh. Dari mulai sang raja bajak laut, para Yonko, bahkan karakter baru yang dibicarakan menakutkan oleh Monkey D. Dragon.
Seperti yang kita tahu, sebelum bicara tentang pendekar pedang di Marijoa sana, kita sudah mengetahui ya beberapa pendekar pedang yang berkuasa di lautan baru-baru sekarang ini. Dengan munculnya pernyataan ini, mungkinkah bahwa orang terkuat di One Piece malah dikuasai oleh para pendekar pedang? Makin benar-benar relevan lagi jika dengan kemunculan God Knight sendiri itu mungkin sebagai endgame dari para pelindung Tenryubito yang menguasai bentuk-bentuk dari teknik berpedang yang mungkin setara Admiral Angkatan Laut dan kemampuan berpedangnya seperti Sang maupun Mihao. Informasi tambahan ya, jika yang kala itu tentang legenda para pasukan yang hanya muncul pada saat perang suci, itu adalah sejarah Templar kan, kesatria suci yang bertempur pada perang suci dan berlangsung lama. Nama mereka melegenda bak para kelompok assassin. Ya, ada kemunculan God Knight tersebut yang melindungi para orang-orang di Holy Land sendiri. Ini masuk akal lagi jika kesan pasukan Templar juga ada pada kelompok God Knight itu. Nah, makin mengesankan lagi nakama karena dia pemimpin dari God Knight itu adalah sang Raja God Valley pada insiden Rocks Pirate, Roger dan juga Gap tersebut kan. Itu mengesankan, mungkin dia terlibat dalam pertempuran dan dia membantu kalau nggak Gap ya Tenryubito. Kenapa? Ya sekarang dia menjadi pelindung dari Tenryubito, tetapi dia bisa mengeksekusi Tenryubito yang menyimpang. Mengesankan tuh. Kalian ingat di chapter One Piece 1095, di sana ada yang menjelaskan sebuah pengungkapan flashback tentang God Valley sendiri kan. Sebuah pulau yang begitu misterius serta identik dengan pertempuran besar bajak laut terkuat di zamannya. Dalam chapternya itu ternyata ada sebuah kilas balik di mana di pulau itu ada turnamen yang diselenggarakan oleh para kaum naga langit. Mereka seperti membuat semua jenis orang dengan ras berbeda bertarung satu sama lain. Insiden seperti itu terjadi di pulau tersebut ya. Kalau dalam catatan dari God Valley itu adalah lokasi untuk turnamen tersebut, tetapi juga berada sebagai sebuah pulau. Namun sepertinya tak ada hubungan terikat langsung dengan kejadian Kuma di saat itu. Sepertinya nih tujuan turnamen itu adalah untuk menentukan penghentian suku-suku tersebut. Tentu dong nama God Valley itu begitu familiar dan penuh teka-teki karena setelah pertempuran bajak laut Rocks yang kalah itu melawan dua aliansi Gap dan Roger, pulau tersebut akhirnya menghilang dari peradaban. Sesuatu yang mengejutkan masih berlanjut di pulau ini. Sang raja dan orang yang sekarang menjadi kaisar laut berhubungan dengan area tersebut. Namun Garling memainkan peran di sana. Kami melihat ya, Garling muda itu dia benar-benar tak memiliki jenggot. Jadi ini bukanlah bentuk seperti bulan sabit yang kita lihat baru-baru kemarin itu. Garling sendiri sangatlah mengesankan ketika masa mudanya. Seperti yang kita tahu, Garling memang misterius karena dia berhubungan dengan tempat sakral dalam peradaban bajak laut ya, dan begitu disegani oleh semua kelompok luar. Bahkan ya, orang ini punya kuasa untuk mengeksekusi para Celestial Dragon atau Tenryubito yang kita sebutkan tadi. Sekarang di chapter 1121 ini kita akhirnya melihat pula bahwa di era God Knight itu Marijoa Holy Land sana, Garling itu tak sendiri karena ada satu sosok yang mirip banget dengan Akagami Sang. Situ kemungkinan adalah saudara kandungnya, putra lain dari Vigarland Garling. Sangat masuk akal pula jika dia kembaran Sang yang menemui Gorosei kala itu. Secara perawakan dia memang Sang banget nih, dan karena angle-nya dari samping kita tidak bisa melihat tanda goresan di mata tersebut. Tapi dari warna rambut, raut wajah, tinggi badan kita semua terkelabui sampai chapter 1121 ini rilis teman-teman, bahwa saudara Sang itu akan mainkan peran yang sangat krusial di beberapa chapter kisah One Piece ke depannya. Jika dia adalah saudara kembar Sang itu ada kemungkinan Hagiraja bisa menyetarai atau bahkan melebihi Akagami loh. Tinggal masalahnya di masa depan kira-kira pertemuan seperti apa yang akan terjadi di antara mereka. Sangat disayangkan ya nakama jika kedua sampai berpisah lama itu harus bertempur sangat serius dan mati-matian untuk menghilangkan salah satunya. Karena dengan keadaan sekarang ini peran Sang itu sangat berguna nih untuk keseimbangan dunia perlautan dan dunia baru sendiri kan. Jadi karena itulah adanya sosok kembaran Sang itu menambah informasi lebih lengkap perihal keluarga Vigarland Family yang ternyata malah eksis menuju ending saga One Piece sendiri dan memulai lembaran saga Elba Vito nanti. So sepakat nakama semuanya. Jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, dan petualangan anime shonen kita lanjutkan lagi next time.